Selamat datang ipar saya namanya Joy dengan ini karena dia punya Cece selalu ini ya. Cece adalah Cece Ruth, jadi berarti kita ipar ya gitu ya. Kayak dengan Laura. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang sudah menikah cukup lama dengan suaminya, dan satu waktu dia katakan bahwa saya ingin bicara dengan engkau. Terus pertanyaannya begini, sang suami, saya mengasihi engkau, tapi apakah engkau mengasihi saya? Suami bilang, hartaku yang begitu banyak sudah saya berikan kepadamu, apa saja engkau mau selalu saya penuhi. Tidak berkekurangan kan engkau? Benar, tidak berkekurangan. Tapi istrinya katakan ini, apakah engkau mengasihi aku? Saya selama ini menjagamu, ya. Dan istrinya tetap bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Terus suaminya bilang, saya nggak pernah pergi cari wanita lain, saya tidak berzina, saya tidak berbuat hal-hal. Terus istri bilang, benar, kamu hidup benar, ya. Tapi apakah engkau mengasihi aku? Terus suaminya bilang, you tahu nggak? Saya ini sudah setia, servis semuanya sudah saya berikan. Tapi istrinya selalu bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa saya berikan kisah ini? Karena apa yang akan saya bagikan? Karena begini, ya, kasih itu menuntut kasih. Sang istri tahu suami baik, suami setia, ya, tetapi yang dia butuhkan adalah kasih. Kasih dari sang suami. Saya percaya banyak ibu mungkin kadang-kadang toleransi dengan suami yang bisa menjadi suami hidup satu rumah, tapi tanpa kasih yang dirindukan oleh istri, mungkin itu bisa, ya, karena saya tahu bahwa keadaan itu berbeda-beda dari setiap pribadi. Ada istri yang keras, dia hanya ingin tahu bahwa suami benar-benar mengasihi dia, baru membuat dia merasa pernikahannya itu berarti, ya. Tapi kenyataannya bahwa banyak pernikahan yang tidak sedemikian, kita mengerti. Tetapi biarlah hari masing-masing itu, tiap suami istri boleh berurusan dengan apa yang sedang mereka hadapi. Tetapi di sini saya rindu sekali untuk membagikan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15. Kita sama-sama akan membaca, dan kita akan hari ini mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki apa yang kurang dari kepercayaan kita, atau apa yang kurang dari pengikutan kita dengan Tuhan. Ayat 15 saya akan baca, saudara akan baca ayat yang ke-16 sampai ke ayat ke-19, kita sama-sama akan membacanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 1, 2, 3. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, aku berkata, sesungguhnya engkau mempersilahkan mengikat engkau sendiri dan engkau berjalan pada kami. Tapi jika engkau sudah berubah, kau akan menurunkan dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau katakan. 19 kita sama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah menyatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit dan sudah ketiga kalinya Tuhan bertemu dengan murid-muridnya di Laut Galilea atau Tasik Galilea, atau ada bilang laut atau danau. Ukuran danau Galilea itu enggak terlalu besar. Kalau sudah pernah pergi ke Central Coast yang ada di Lake Tabarah, kurang lebih segitu. Saya pernah pergi ke sana, jadi saya tahu. Tapi lautnya itu, danau itu dalam. Ini kurang dalam ya. Nah, saudara-saudara, mereka itu sebenarnya mulai memikirkan untuk kembali jadi nelayan lagi. Karena mereka pikir begini, sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit, apalagi? Ya, mereka memikirkan. Sehingga sebelumnya itu mereka mulai mengajak beberapa teman itu mulai kembali memancing. Tapi kisahnya itu mereka memancing semalaman tidak dapat apa-apa. Ya, pagi-pagi Tuhan Yesus ada di pinggir danau dengan api yang sudah menyiapkan, dan Tuhan Yesus katakan begini, "Di mana lauk pauk? Berarti adakah ikan yang kamu dapat?" Dan mereka katakan, "Tidak ada, tidak dapat, semalaman kami tidak dapat." Nah, di sini satu pelajaran, kalau kita hidup ini yang sudah mengikuti Tuhan dan ingin kembali lagi kepada dunia di mana kita hidup dulu, ada kemungkinan besar kita berusaha tapi tidak memperoleh lagi hasil yang biasanya. Ya, jadi mereka tidak dapat. Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan tebar, dan mereka mendapat ikan yang besar-besar. Sesudah itu mereka membawa separuhnya, sedikit untuk beberapa, mungkin yang lain dibagi ke orang lain. Mereka mulai barbecue ikan, fish di situ. Enak ya, panggang ikan ya. Kita di timur ada yang punya kolam, di situ ada tambak ikan bandeng. Kadang-kadang kalau kita datang, mereka pergi menjala, sesudah itu bawa ikan, dan sesudah itu kita panggang dan makan bersama. Memang jauh lebih enak kalau makan di situ karena ikannya segar, ya luar biasa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sarapan dengan mereka, dan Tuhan Yesus mulai memisahkan dengan beberapa murid yang lain, dan Tuhan Yesus pribadi ngomong dengan Petrus. Dan kenapa Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus? Karena tentu ia sedang memikirkan bahwa tidak lama lagi, beberapa hari lagi, dia sudah akan naik ke sorga, dan dia akan menyerahkan kunci gereja itu dimulai oleh Petrus. Jadi dia harus bicara dulu. Meskipun Petrus sudah pernah mengalami banyak mujizat, sudah pernah mengikuti dia, tetapi pembicaraan ini belum pernah dibicarakan. Jadi Tuhan Yesus itu ingin konfirmasi, sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Simon, anak Yohanes." Ya, kalau kita di sini
nama seperti Sam Junaidi, itu nama surname kita, tapi mereka di sana pakai Ben itu ya, Ben Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah kasih yang di sini mungkin bahasa Indonesia kurang dijelaskan, dan bahasa Inggris juga hanya love, kata love, do you love me more than this? Dan sebenarnya bahasa aslinya itu do you agape bahasa ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain ini? Yang lain ini boleh berarti teman-teman sepelayannya, teman seministrinya, teman sepemuritannya, teman nangkap ikannya, dan semua yang ia punya itu. Apakah dia mengasihi semua itu dibandingkan Yesus? Ya, dan kita sudah dengar tadi, kita sudah baca bahwa jawab Simon, aku mengasihi engkau. Tapi jawaban Simon itu bukan jawaban yang Tuhan Yesus tanyakan. Agape, kasih surgawi, kasih Tuhan. Tapi dia jawab kasih manusia. Kasih manusia. Ya, saya mengasihi engkau, tapi dalam bahasa aslinya itu seperti sekarang saudara menanya saya juga jawab seperti ya, saya mengasihi, ya, kasih antara manusia. Tetapi di sini Tuhan Yesus itu katakan, gembalakanlah domba-domba. Dan pertanyaan kedua juga sama, jawabannya sama, ya. Akhirnya yang ketiga, Tuhan Yesus yang mengubah pertanyaannya, bukan lagi agape, tapi Tuhan Yesus filio, ya. Apakah Simon engkau mengasihi aku lebih dari semua? Dan katakan jawabnya Simon, aku mengasihi engkau, ya. Tapi di sini kenapa Simon sedih hati? 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dia sedih karena mengingat akan Petrus 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Di sini banyak para ahli Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang memulihkan hubungan, di mana Petrus itu 3 kali menyangkal dia pun menyangkal, dia pun bertanya 3 kali dengan tujuan untuk memulihkan Petrus itu. Sebenarnya sesudah Petrus melihat Tuhan Yesus bangkit, ya, dia orang pertama yang pergi lihat di kuburan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya yang terdalam, dia sudah mulai agak tawar hati, mundur. Dia sudah lihat kebaktian. Tetapi kita tahu bahwa sesudah ini tidak lama Tuhan Yesus bangkit, tidak lama Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sesudah itu pada hari 10 berikutnya, hari ke-50, ya, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya mengubah satu pribadi yang sangat labil, ya, menjadi satu pribadi yang kuatnya luar biasa, ya. Dan saudara-saudara, di sini sebenarnya setiap kita bisa berhadapan dengan Tuhan, dan pertanyaan ini bisa dipertanyakan Tuhan di dalam kita masing-masing. Kesaksiannya dari saya ke rumah Tuhan Yesus tahun 78, saya ada di Surabaya. Dalam kekosongan hidup, ya, orang bekerja jadi ya, ikut satu orang pedagang kacang di Surabaya, juga dipercayakan untuk pergi ke bank, untuk store bank, kan bank-bank di daerah Kembang Jepun atau daerah situ, Jalan Asia Afrika itu banyak, Bank Asia Afrika, di situ banyak jadi tugas bawa pakai Vespa bos punya, tapi kadang-kadang ditugaskan jadi kepala gudang kacang, ya, karena banyak orang-orang
Madura yang pikul-pikul karung itu tugas saya hitung berapa karung yang sudah naik turun dari truk disimpan ke gudang atau dikirim lagi ke tempat lain. Di situ tugas saya hanya jumlah itu membayar berapa yang mereka harus dibayar, ya ada mandornya. Jadi saya lebih banyak hanya bagian hitung laporan berapa. Nah, tapi meskipun demikian ada kerjaan, ya boleh dibilang saudara tahu gaji hanya Rp35.000 per bulan, jangan. Sudah ada Pak, thank you Pak Daniel, ya luar biasa Pak Daniel, ya. Meskipun demikian, tetapi ada satu kekosongan di dalam hati saya. Saya selalu bertanya, apa arti si hidup ini? Apa arti kenapa saya ada di muka bumi ini? Pertanyaannya karena ada family yang mati karena kena strom, listrik Jakarta banjir, salah pegang meninggal. Ada teman yang mati meninggal, ada orang-orang yang kita kenal meninggal. Jadi ada satu pertanyaan, hidup ini untuk apa? Meskipun karena masih muda senang-senang, tetapi di dalam hati itu ada pertanyaan. Nah, di situ saya membuka diri untuk mengenal Tuhan, terima Tuhan, dan saya mulai kelihatan pertobatan itu mulai ada. Bukan bilang sempurna, ya. Saya yang biasanya ingin pergi ke tempat judi, saya yang ingin pergi. Dulu di Surabaya itu ada tempat judi namanya Niat. Siapa yang tahu tahun 70-an di jalan Genteng Kalis itu, ya, dekat Siola itu, saya di situ. Satu waktu saya berjudi malam tahun baru, kira-kira tahun 77. Ada famili saya yang bawa ke sana berjudi, pikirnya sudah menang, tapi nggak mau berhenti, main terus, akhirnya kosong sampai habis. Pulang mau naik beca aja nggak ada uang itu, pulang jalan kaki dari situ sampai ke Urip Sumaharja gitu, cukup jauh, ya. Ini ceritanya. Tapi satu waktu hati ini terbuka untuk mau percaya kepada Tuhan, dan disitulah saya mulai menerima Tuhan, ya. Disitulah saya mulai merasakan satu perubahan di dalam hidup saya, dan saya tidak sadar pada waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya berlutut, saya katakan, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau, saya mau percaya, saya mau bertobat, saya mau lahir baru, saya tidak mau lagi yang nakal-nakal, saya tidak mau lagi yang selfish, saya mau berubah. Dan pada saat itu saya merasakan ada satu perubahan dalam hidup saya. Karena sebelumnya kan kita rasa tidak tenang, tidak ada damai dalam hidup ini. Rasanya kayak apa gitu, ya. Nah, disitulah saya memberikan hidup saya, dan tidak lama kemudian saya sudah datang ke sini untuk cari kerja. Dan waktu saya tiba di sini, saya tuh diberikan banyak teman-teman dari gereja. Kalau ada yang tahu gereja Pregolang Bunda di Surabaya, teman-teman itu berikan saya banyak buku. Dan salah satu buku itu tipis, ditulis oleh seorang bernama Oswald Smith. Tulisannya tentang ini. Dan di situ saya baru baca ini ayat Yohanes ini, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya pada waktu itu selalu katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau, ya. Dan selalu sesudah saya katakan saya mengasihi Engkau, ini permulaan tahun 80-an, ya, Engkau gembalakan domba-domba. Saya selalu berusaha untuk menghindar itu kalau ada suara Roh Kudus katakan gembalakan domba-domba. Saya selalu bilang begini, aduh Tuhan, kita datang dari timur, itu kita orang susah di sana, ya kenapa mesti datang sini jadi gembala? Dan saya lihat gembala itu tidak ada kayak, nggak ada punya inilah. Terus terang mungkin dalam hati masih kepingin kaya waktu itu. Ya, terus terang kita masih kepingin kaya, namanya manusia. Kita dari timur cari datang kerja di sini. Dulu hanya 35.000, 40.000 satu bulan. Di sini kerja aja per bulan sudah bisa dapat $1.000 waktu itu. Tentu saja
hati itu kan ingin ini. Saya selalu bilang, aduh saudara-saudaraku, banyak keluargaku tuh masih butuh bantuan. Mereka di Timor butuh bantuan. Kalau saya sudah jadi pendeta gimana sih gitu kan? Selalu alasan begitu untuk menghindar. Tapi pertanyaan firman Tuhan itu terus tiap hari. Sam, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan Yesus, saya mengasihi engkau karena engkau lebih dulu mengasihi saya. Saya tahu saya sudah diberikan pengampunan, saya sudah ditebus, saya sudah diberikan hidup baru, saya sudah diberikan banyak hal. Sam, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Ya, akhirnya saya pada waktu itu mulai berkata, Tuhan, saya bersedia untuk mengembalakan. Jadi kita mulai persekutuan waktu itu, ya mulai cari jeda. Saya sama Ibu Ruth pada waktu 82, ya pas saya berulang tahun. 11 Desember saya diminta untuk khotbah di Stanmore pada waktu itu, dan saya bilang, Tuhan, saya mau dari tahun 82 sekarang sudah 41 tahun, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan Tuhan yang baik dan mengasihi saya. Jadi dalam pelayanan, meskipun tidak orang bilang tidak semuanya mulus, tidak semua itu seperti super gitu, tapi konsistennya itu selalu Tuhan bawa saya makin hari makin naik. Di dalam iman, dalam pertumbuhan rohani saya, di dalam pengembalaan, di dalam semua anugerah Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya. Ya, itu semua Tuhan yang berikan. Jadi saya hanya berikan semua kredit kemuliaan hanya kepada satu, kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil saya, mempercayakan saya. Jadi kalau saya seperti ada di sini, ini bukan karena kuat dan gagah saya. Tuhan yang memelihara dan yang menopang. Biarlah Tuhan menyertai. Saudara-saudara lihat di sini. Jikalau saat ini saudara diperhadapkan dengan pertanyaan, Naomi, Dwi, Yani, Sinta, semua yang ada di sini satu persatu, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Bagaimana jawaban? Saya tidak bisa menjawab untuk saudara. Karena itu pribadi, bebas pribadi. Seperti tadi saya memberikan cerita, ya, istri yang menanyakan ke suaminya, dia ingin jawaban, dan sebenarnya Tuhan sedang bertanya dalam hati kita. Mengapa saya katakan begitu pentingnya cinta kepada Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya? Saudara tahu kenapa? Orang bisa mengenal Tuhan, tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan Yesus. Orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan Yesus. Orang bisa berkorban segala-galanya, tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang bisa setia melayani, tapi belum tentu dia mengasihi. Tetapi kalau orang yang sudah mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia rela berkorban, dia rela segala sesuatunya. Buktinya, bukankah begitu? Mungkin saudara pikir mungkin ini hanya Amos sendiri yang bisa menjadi kesaksian. Kalau yang sudah pacaran waktu masih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga masih pacaran, apalagi sudah janji-janji nikah tapi belum menikah, itu biasanya tuh kasihnya tuh paling semangatnya luar biasa. Itu kalau pacarnya tuh baru sakit sedikit saja, sakit ya darling, sakit ya darling. Kalau sekarang sudah lama menikah 40 tahun lebih, aku sakit kalau suami, ya udah pegang obat sendirilah. Ya, gitu ya. Oh, dulu kalau masih pacaran itu, kalau jalan terkait di batunya dimarah. Kamu kok bisa ada di situ bikin pacar saya bisa kakinya luka gitu ya.
Kalau sekarang tenaga kaki, matamu masa nggak lihat ya. Nah itulah perubahan yang saya lihat terjadi di mana-mana. Tapi saya harap bapak-bapak di sini yang sudah menikah lama jangan memperlakukan istri demikian. Tapi yang sesungguhnya makin dalam kasih itu. Ya Kojo ya. Amin. Makin kasih. Jadi kalau istri salah, aku yang salah, nggak apa-apa. Seperti Tuhan Yesus. Benar kan? Ya, meskipun urusan salah nanti urusan di dalam sendiri. Yang di luar tetap bela istri. Mestinya kayak gitu. Dan saya percaya bahwa sebenarnya yang paling Tuhan rindukan itu adalah kasih. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 13, tolong Evi, Yohanes 15 ayat 13 katakan. Yohanes 15:13, sudah? Kita sama-sama baca. Oke. Tidak ada kasih yang lebih besar. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang Saudara-saudara, meskipun kita ini umat Tuhan, meskipun kita ini anak Tuhan, meskipun kita ini adalah hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Dia tidak mau menjadikan kita hanya menjadi orang percaya umat Tuhan. Dia ingin kita untuk menjadi sahabat. Karena hubungan yang intim suami istri pun jangan hanya sebatas suami istri. Ingat loh, harus menjadi the best friend. Suami kita adalah the best friend kita. Ya, supaya begini bisa. Kita kalau sama best friend itu kalau cerita itu semalaman juga nggak habis-habis bukan? Tapi kalau sama istri baru ngomong berapa kata saya sudah ngantuk gitu. Kita harus treat, memperlakukan istri kita atau suami kita itu sebagai best friend kita. Karena Tuhan sebenarnya merindukan kita menjadi sahabatnya. Relakah kita menjadi sahabatnya dia? Kita biasanya sahabat kan bisa jalan sama-sama, bisa ini kan, jadi suka cita kan, bukan cita. Kadang-kadang kita taking advantage istri kita, jadi nggak perlu banyak ngomong lagi atau apa gitu. Tapi kalau sama sahabat bisa cerita berjam-jam gitu. Ya, kita harus rubah sikap kita meskipun baik, tetapi selalu orang yang terdekat dengan kita yang kita selalu memperlakukan dengan baik. Nah, saudara-saudara, di sini bagaimana jawaban kita? Saya nggak bisa jawab untuk saudara. Ya, Roh Kudus akan bertanya dalam hidup kita. Mungkin saudara menjawab bilang, saya sudah melayani loh, Om Stan. Tiap minggu setia saya melayani. Ya, saya nggak pernah datang terlambat. Tuhan Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Roni, Evi, Amos, para singers dan musik gitaris yang lain, Tuhan akan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena saya hanya ingin katakan di sorga, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak ingin spend time dengan Dia. Saya ingin katakan banyak orang lemah imannya karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Berapa kali dalam tantangan pelayanan saya bilang, Ibu Ruth, mungkin saya harus balik jadi real estate agent aja gitu. Iya, kita semua manusia ada gitu kan, ada ya namanya laluin periode-periode bahwa rasanya hidup ini beban gitu. Kita balik aja. Terus langsung Roh Tuhan itu mengingatkan balik ke saya, Sam, engkau mengasihi aku,
Yo Tuhan, kalau gitu saya balik lagi, melayani lagi. Kita semua manusia ada waktu begitu. Jadi kalau saudara-saudara sini yang melayani rasanya saya sudah tua, saya sudah nggak kuat lagi, saya mengerti. Tetapi cepat lagi Tuhan, jawab kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah mengasihimu. Bagaimana kasihmu terhadap Dia? Kenapa? Karena kalau kasih itu kita rela mengikuti Dia. Ini yang pertama. Banyak orang itu ya mengasihi, dia katakan mengasihi, dan dia tidak rela mengikuti Tuhan. Kira-kira itu kasih itu benar apa enggak? Atau hanya omong doang? Enggak. Kalau orang mau mengasihi, orang itu mau mengasihi, pasti dia mau rela untuk mengikuti Tuhan. Dia rela untuk mentaati Tuhan. Saya perhatikan si Amos. Saya suka kadang sering antar dia pulang ke Sari Hill, tempat dia tinggal. Daerah itu nggak terlalu aman daerahnya. Terus terang, daerah situ ya dekat situ tidak aman, kurang aman ya. Saya setiap kali lewat malam-malam kita ngantar dia. Pasti ada orang mabuk, anak-anak nakal, anak remaja gitu ada aja. Tetapi Livia tuh tidak pernah bilang, Amos, saya nggak aman di sini. Kamu pergi sana, saya pergi tinggal di sini. Nggak pernah dengar gitu. Amos, dimanapun engkau pergi, saya juga di situ. Benar nggak? Itu baru namanya kasih. Itu baru rela. Saya mau mengikuti di mana suamiku berada. Benar kan? Itu baru namanya ini. Hidup sama-sama, mati sama-sama. Itu baru namanya kasih. Kalau hanya bilang, oh lagi enak, kita sama-sama. Kalau lagi nggak enak, lulu gua gitu. Itu kan banyak istri model begitu loh. Karena saya ini sedang konseling satu pasang yang tiba-tiba yang saya berkati 20 tahun lebih yang lalu, tahu-tahu datang di sini, sang suami bilang bahwa aku sudah cinta yang lain. Dibayangkan itu gimana? Ya, bisa ini. Kenapa? Karena apa? Karena sudah kehilangan yang dia inginkan itu. Kalau orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu dalam keadaan apapun tidak akan mundur, sama seperti Petrus. Apa yang ayat ke-18, 19 itu Tuhan Yesus berbicara begini, Simon Yohanes, anak Yohanes, waktu engkau masih muda, engkau mau jadi fisherman, engkau mau jadi pemimpin, engkau mau jadi semaumu. Tetapi pada waktu engkau tua, engkau akan diikat, engkau akan digiring. Dan benar terjadi. Kalau saudara pernah nonton film yang namanya Quo Vadis, ya, saudara pernah nonton film itu, saudara akan lihat bagaimana dia mau rela berkorban. Meskipun tidak dicatat di Alkitab, tapi ada di dalam buku sejarah. Dia rela ditangkap di Rome. Ya, dia akan disalibkan. Pada waktu ia akan disalibkan, dia bilang begini, aku tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhanku. Tergantung, salibkan aku, kepala di bawah, kaki di atas. Dan dia mati di situ, saudara-saudara. Karena kalau orang yang penuh kasih itu rela berkorban, meskipun nyawanya dia berikan. Saya tidak suruh saudara untuk pergi untuk lakukan itu. Tetapi jika ada masa di mana akan ada tantangan penganiayaan apapun, apakah kita akan tetap berdiri? Tuhan Yesus, aku akan mengikuti Engkau. Saudara pernah berapa hari yang lalu ada nonton nyanyian yang I have decided to follow Jesus. Orang India itu, di mana pendeta itu, ya, di kampungnya anak-anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Saat dia akan dibunuh pun masih ditanya, apakah engkau mau menyangkal Yesus? Kalau engkau menyangkal Yesus, engkau akan selamat. Ya, engkau akan selamat. Tapi dia katakan, aku mau mengikuti Yesus.
aku mau mengikuti Yesus. Saudara-saudara, di muka bumi itu iblis berusaha menghancurkan iman kita, kepercayaan kita, hidup kita. Ya, tetapi Tuhan akan terus menjaga kita sampai selama-lamanya. Ingat, saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Apa yang sedang terjadi di Israel, saya hanya ingin sampaikan bahwa makin banyak orang akan anti kebenaran dan anti Tuhan. Dan suatu waktu saat banyak orang yang merasa timbangan itu mulai lebih banyak mendukung mereka, mereka akan bertindak. Saya ingat tahun 1917. Pada waktu mereka adakan survei menyatakan siapa yang mendukung pernikahan sejenis itu, ya, dan mereka tahu bahwa mereka ada dari survei saja sekitar 53, 47 mereka katakan kita bisa menang. Mereka push untuk ada namanya referendum atau plebiscite waktu itu, ya, semacam kayak ini, dan benar mereka menang. Dan pada waktu itu seluruh hukum segala apapun berubah, ya. Meskipun orang masih banyak yang tidak happy, tapi sudah kalah secara demokratik itu 51 dengan 49 aja sudah kalah kan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, apakah iman kita akan berkata, meskipun aku dianiaya pun aku tidak akan berubah mengikuti dia. Nomor dua, kalau kita yang rela berkata, apakah kita mengasihi Yesus? Relaan kedua, apakah kita mau menjadi muridnya? Ya, banyak orang menjadi orang percaya, datang ke gereja, tetapi sesungguhnya mereka tidak menjadi murid Kristus yang sejati. Saya tahu. Karena orang yang percaya, ya, yang menjadi muridnya itu selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Mau belajar firman Tuhan, mau kenal Tuhan lebih dalam. Tapi kalau hanya hari Minggu datang dengar, habis itu menyenangkan, saya happy-happy. Kalau tidak menyenangkan, saya anggap itu pendeta khotbah tidak cocok atau tidak bagus. Itu banyak di mana-mana. Tetapi biarlah semua kita ini di sini, meskipun kita sudah berumur, tetapi tetap kita menjadi murid Kristus yang sejati. Relakah kita itu? Ya, apakah kita menjadi muridnya atau hanya sebatas orang percaya? Ingat, orang bisa jadi orang percaya, tapi belum tentu dia jadi murid. Dan sudah menjadi murid pun belum tentu dia adalah kekasih Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, yang kedua, saya hanya mengajak kita semua, apakah kita rela menjadi murid? Jadi muridnya berarti siap, semua penting di muka bumi ini. Pekerjaan penting, keluarga penting, kesehatan penting, pertemanan itu penting, nonton WA itu, watching WA itu penting juga. Tapi apakah kita ini murid Kristus yang sejati? Pertanyaan, apakah dia prioritas utama dalam hidup kita? Apakah dia hanya sebatas waktu kita isi waktu dengan dia? No. Setiap apapun yang kita sikap kita atau bagaimana kita memperlakukan Tuhan Yesus, itu akan reflect nanti, akan ada di surga nanti. Jangan kita pikir, wah, Kristen itu mudah ya, ikut Tuhan Yesus itu yang penting kita ngaku dosa sudah. Ya benar, dia terima kita apa adanya, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan segala mungkin anggaplah lumpur yang kita bawa dengan dosa itu, dia terima kita. Dia cuci dengan darahnya. Tapi dia tidak ingin kita menjadi kanak-kanak rohani. Dia ingin kita bertumbuh. Dia ingin kita menjadi murid yang sejati. Dia mau menjadi pengikut yang benar-benar. Saudara-saudara,
Iblis berusaha untuk menjatuhkan imanmu. Kalau kita tidak kuat, tidak kenal firman Tuhan, Pak Tony selalu bolak-balik katakan, umatku binasa karena tidak mengenal firman kebenaran itu. Berapa banyak orang yang mati tanpa tahu kebenaran. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, keadilan Tuhan akan tetap berlaku di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sisa hidup kita ini mau jadi apa lagi? Saya pernah mungkin sudah ulang-ulang katakan, tetapi hidup kita itu sama seperti kapur tulis yang ukurannya 8 cm. Benar kan? Kalau kapur tulis dipakai jadi apa? Makin kecil, pendek ya, makin pendek, tinggal pendek. Sebenarnya umur kita tiap hari itu makin dipakai, habis. Tinggal sisa. Setiap kali yang ingin berulang tahun tuh ingat bahwa hidup kita tuh sebenarnya tinggal sisanya berapa. Jangan hidup bertambahnya, sisanya berapa. Nah, kita semua akan hadapi itu. Orang percaya, nggak percaya, setengah percaya, atau yang mundur, kita akan hadapi bahwa hidup kita itu satu waktu akan berhadapan dengan pencipta kita. Dan firman Tuhan sudah katakan bahwa kita manusia hidup sekali, dan sesudah itu kita mati dan dihadapkan dengan pengadilan Tuhan. Siapa bilang, wah tidak ada pengadilan Tuhan? Ada pengadilan Tuhan. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ada darah Yesus Kristus, ya, pengadilannya beda. Bukan ini supaya saudara tahu, untuk masuk neraka atau masuk surga bukan lagi kalau dia sudah percaya. Karena firman Tuhan katakan orang yang sudah percaya, yang percaya sungguh-sungguh pasti masuk surga, karena darah Yesus yang menghapus dosa kita. Tuhan Yesus yang membenarkan kita, menerima kita, itu kita masuk. Tetapi setiap kita akan dilihat dari untuk memberikan pahala. Ini kita hanya kasih contoh aja. Orang yang mati dengan bersama Tuhan Yesus di salib itu, ya, kan waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada perkataan Tuhan Yesus, hari ini pun engkau bersama dengan aku di paradise. Benar nggak? Di ya, surga ya, di paradise, di Firdaus. Ya. Nah, dia terus bandingkan dengan Paulus. Sama-sama masuk, tapi pahalanya beda. Paulus saat dia menerima Tuhan Yesus, dianiaya habis. Dia menulis hampir separuh dari Injil ini. Luar biasa. Apakah dia sama? Tentu semua masuk surga, karena yang percaya itu masuk surga. Tapi pahalanya itu beda. Di Alkitab itu ada dibilang minimal ada berapa jenis kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Jadi jangan sampai ada yang bilang, oh saya gak apa-apa, saya masuk surga gak apa-apa, di pinggir aja juga gak apa-apa, di desa juga gak apa-apa. Jangan, bukan begitu kita punya mau. Yang masuk Australia aja dulu. Yang penting masuk Australia, tinggal di Sydney West yang panasnya 48 derajat juga gak apa-apa. Yang penting masuk dulu. Memang mungkin itu kayak gitu, itu Australia. Tapi di surga punya kita itu hanya ada kemuliaan Tuhan, ataukah kita tidak bercahaya sama sekali. Nah, firman Tuhan katakan kita. Nah, sekarang apakah kita rela jadi murid Tuhan Yesus? Minggu lalu salah satu pendeta sudah khotbah, ya, jangan utamakan yang lain-lain dulu. Waktu bangun mulai dulu dengan apa? Ucap syukur. Doa, mengucap syukur dulu. Ya, nanti apa yang Roh Kudus katakan untuk kita doakan, nanti kita bisa doakan ini. Tapi yang pasti mulai dengan syukur. Nah, saya punya problem, Sam. Ya, apakah tidak ada yang bisa kita syukurin kepada Tuhan? Banyak orang hanya lihat dia punya masalah hari itu, tapi tidak dia lihat bahwa selama hidupnya Tuhan sudah pelihara dia. Ya, coba sadar kita. Ada orang yang selalu, Tuhan kau tidak bahagia, ambil dengan saya. Padahal Tuhan sudah adil 99%.
dalam hidupnya. Karena dia hanya memikirkan satu ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang percaya yang benar-benar rela menjadi murid Tuhan. Katakan, Tuhan berbicara kepada saya. Ya, jangan selalu cari yang dari luar. Saudara tahu nggak? Banyak keputusan yang salah dalam hidup kita. Ingat, banyak keputusan salah karena kita mendengar orang punya perkataan atau kita hanya berjalan dari kemauan kita sendiri. Ya kan? Apalagi lagi emosi, mau berkelahi. Benar nggak? Kalau kita begitu, nanti kita sendiri yang harus ini. Berdua, saudara-saudara. Ya, banyak keputusan salah itu merugikan kita. Kadang-kadang barang yang bisa tercapai hanya dalam garis saja, ya, karena kurang menjadi murid Tuhan Yesus ini. Saudara, saya ketemukan ada orang yang ingin datang ke gereja ini putar-putar lama sekali. Ada yang sampai 2 jam nggak nyampe. Kenapa? Dia tidak mau pakai GPS. Akhirnya putar-putar salah terus. Ada yang pendeta sudah mau berkhotbah nggak dapat di sini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita belajar untuk punya ini, langsung minta tuntunan Tuhan. Dia akan kasih kita jalan itu dalamnya. Berapa banyak yang bisnisnya salah keputusan karena kita tidak minta pimpinan Roh Kudus yang berkata, jangan. Ini ulangan sedikit lagi. Ibu Ruth ini dulu pernah dengan Lili berbisnis. Waktu mereka sign kontrak, saya bilang, oh, ini salah sekali. Dan benar, dalam setahun uang 500.000 hilang aja. Ya, itu alami itu semua. Ya, oleh karena itu Tuhan berikan kita pimpinan. Saya juga bukan berarti sudah sempurna, saya masih belajar. Tapi saya belajar dari kesalahan, saya belajar untuk berubah. Maukah kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang selalu dengar kepada kita? Dan yang ketiga, kalau kita rela menjadi murid Tuhan Yesus, saya tulis di situ, tolong periksa apa yang kita hidup di saat ini. Yes, ada satu orang datang ke saya. Ya, dia bilang berurusan dengan istrinya, padahal sebenarnya dia sudah ada selingkuhan. Dia ingin, kelihatannya datang ke pendeta, tapi dia bukan mau apa, supaya mencari jawaban dari saya bahwa Pak Pendeta mengizinkan dia menceraikan istri. Saya ingin katakan, banyak orang datang ke Tuhan bukan mencari Tuhan, kebenaran, kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, tapi cari untung. Tadi saya habis kebaktian di sana, ada satu ini anggota gereja yang sudah lama, dia kata ini, Pak Sen, itu ada orang dari Tibet dia kenal, dia taruh di sini merah di sini supaya itu apa? Supaya bisa dapat banyak berkat. Tapi kalau dia belum dapat berkat, dia taruh lagi lebih banyak supaya dapat berkat. Saya bilang itu kepercayaan yang sebenarnya hanya mempergunakan Tuhan itu menjadi berkat. Saya ingin katakan, kita dari sini hampir semua latar belakang Tionghoa. Orang Tionghoa itu mereka tidak menyembah Tuhan atau menyembah naga atau menyembah orang tua. Tidak. Sebenarnya mereka menyembah itu uang. Cuma mempergunakan orang tua bisa berkati mereka, naga bisa berkati mereka, percaya macam-macam bisa untuk memberkati mereka. Tapi sebenarnya dewa mereka adalah uang. Dan ini harus kita jujur bahwa kalau kita tidak hati-hati, kita datang ke Tuhan untuk memperoleh berkat. Biarlah hari ini kita mengasihi dengan kisah cinta yang sejati. Amin. Yang berani rela katakan segala sesuatu itu penting, tetapi tidak akan sebanding dengan Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita ini? Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini sering juga bertemu dengan beberapa orang kaya yang sudah hari tuanya itu mereka rasa, apa arti sih hidup ini? Sia-sia, sama seperti
Raja Salomo katakan, dia satu orang yang begitu kaya, punya istri aja 1000 orang. Satu aja sudah hidup, ini 1000 orang. Ya, benar enggak? 1000 orang. Kekayaan emas itu bukan bertonton, berkapal, saudara. Emas luar biasa kaya. Tetapi akhir hidup, kalau saudara baca di pengkhotbah, dia katakan, di bawah kolong langit ini semua adalah sia-sia. Oleh karena itu, kalau kita belum menemukan Kristus, belum menemukan kasih Tuhan, belum menemukan hidup untuk kasih dan hidup untuk Dia, kita sebenarnya masih sia-sia di muka bumi ini. Oleh karena itu, firman Tuhan akan saya berhenti saat ini. Tapi biarlah setiap kita saat ini katakan, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi saya. Apakah kita akan berkata demikian? Kelihatannya berapa orang aja nih. Apakah kita mengasihi Tuhan? Dia mengasihi kita. Kita ada karena Dia, dan kita ada untuk Dia. Dia mengasihi. Dan kalau kita yang berkata begitu, relakah kita meninggalkan semuanya? Saya bukan bilang bahwa kita akan tinggal, tapi hati kita di mana? Hati kita jangan terikat dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kita boleh dimiliki, dipercayakan Tuhan, tapi semuanya adalah jangan melebihi Tuhan. Oke, mari kita saat ini